Zhenihao menjawab, "Oh, kamu pasti belum mendengarnya. Keponakanku, Hatice dan Femime akan tinggal di sini. Mereka membutuhkan ruangan juga. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku telah menyiapkan ruangan bagimu di bawah. Di sana mungkin agak lembab, tapi sebentar lagi akan musim panas." Ben size alt kattaki daireyi ayarladım. Bidar, meskipun sangat kesal, ia memilih diam dan meninggalkan ruangannya. Di istana Ciragan, Fehime berkata pada Hatice, "Zhenihao Sultan telah mengirimkan sebuah surat. Dia meminta kita untuk berbicara pada Sultan bahwa kita akan pindah ke istana Yildiz, dan dia telah mempersiapkan segalanya." Hatice pun menjawab, "Apakah kita akan meninggalkan ayah kita?" Fehime menjawab, "Apa untungnya kita tinggal di sini untuk ayah? Ditambah lagi, bukankah ayah ingin kita bahagia?" Hatice pun menjawab, "Aku tidak tahu, Fehime." Fehime pun menjawab, "Kalau begitu, kebahagiaan kakak hanya pada sapu tangan yang diberikan oleh pasa itu. Itu adalah pilihanmu. Aku akan menulis surat. Apakah kamu mau ikut?" Hatice pun mengingat kembali saat pertemuannya dengan Kemal. Geliyor musun? Karena hal itu pun, ia akhirnya mau pergi bersama dengan Fehime dan segera menuliskan surat. Kembali kepada Sarah, mereka pun sedang berada di dalam kafe. Samir nampak dia melamun, dan hal itu diperhatikan oleh Sarah. Samir lalu berkata, "Aku kehilangan adikku." Sarah pun menjawab, "Melike?" Samir menjawab, "Ya, dia datang ke Istanbul, tapi kemudian dia menghilang sekarang. Aku sudah mencari ke semua tempat, tapi sepertinya dia telah tertelan bumi." Sarah pun menjawab, "Jangan khawatir, aku tahu kesulitan Melike sewaktu dia di gereja. Dia lebih kuat daripada dirimu." Senden daha güçlüdür. Samir pun bertanya, "Lalu mengapa kamu datang?" Sarah pun menjawab, "Aku memberikan cermin kepada orang yang aku sayang, dan dia punya hadiah untukku juga. Jadi aku datang kemari untuk mengambil hadiahku." Hediyemi almaya geldim. Di istana Yildiz, Asen atau Melike, dia terus memperhatikan foto kenangannya. Asen lalu berkata pada merpatinya, "Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu seperti itu? Apakah kamu ingin aku membiarkanmu untuk pergi? Tapi siapa yang akan membebaskanku? Bahkan jika pun mereka melakukannya, aku tidak punya tempat untuk pergi. Mungkin langit ini tempatku." Aksalar bile gidecek bir yerim yok ki. Di lain sisi, Tuan Hartman terlihat masih menunggu. Dia melihat jamnya. Sudah terlalu lama dia menunggu di sana. Ijat pun lalu masuk. Tuan Hartman pun berkata, "Ijat Pasah, aku sudah menunggu sejak pagi. Kamu membawaku ke dalam ruangan ini dan membuatku menunggu." Ijat Pasah pun menjawab, "Sultan kami sedang memiliki beberapa pekerjaan. Dan sekarang Sultan kami sedang menunggu Anda. Ikuti aku." Tuan Hartman pun mengikuti Ijat Pasah. Nihayet. Beni takip edin. Di pintu masuk ruangan Sultan, di sana ada Taswin Pasah. Hoş geldiniz. Fakat çok bekledik. Tuan Hartman pun berbicara, "Aku sudah lama menunggu Pasah. Aku berharap bisa bertemu dengan Sultan segera." Taswin pun menjawab, "Tentu saja. Tapi pakaian yang kamu kenakan itu tidak sesuai. Maaf, aku tidak bisa membawamu bertemu dengan khalifah besar dengan pakaian seperti itu." Zeminimizin huzuruna sizi böyle çıkaramam. Nasıl? Tuan Hartman pun merasa bingung dan bertanya, "Apa maksudnya? Aku tidak mengerti." Yani Taswin menjawab, "Maksudku, perbaiki pakaian Anda. Apakah Anda tidak memiliki jas? Anda akan melihat seorang Raja Balkan.
Anatolia, Jazirah Arab. Anadolu'nun Arap Yarımadası'nın. Ya. Tuan Halman pun menjawab, "Kumohon, aku minta maaf." Kasim pun menjawab, "Tidak perlu meminta maaf. Kirimkan saja orangmu untuk membawakan pakaian yang layak dari lemarimu." Tuan Halman pun akhirnya pergi untuk memenuhi permintaan Sultan. Uygun bir kıyafet getirsinler. Peki. Tasin lalu segera masuk ke dalam ruangan Sultan. Sultan pun bertanya, "Katakan padaku, Pasha." Tasin pun menjawab, "Sultanku, pakaian kedutaan Jerman tidak layak bertemu denganmu. Jadi, aku mengirimkan dia kembali." Sultan pun menjawab, "Sepertinya duta baru ini tidak tahu aturan." Usul de bilmiyor anlaşılan. Hünkârım, Alman seferini Tasin pun menjawab, "Sultanku, kamu telah mempermainkan kesabaran duta Jerman. Tapi aku masih bertanya-tanya, bagaimana dia akan melepaskan Mehmet Pasha?" Ama bu adam Mehmet Paşa'yı nasıl bırakacak hala mı? Celal evladımız sağ olsun. Sultan pun menjawab, "Aku berterima kasih pada Jelal." Kembali kepada Sarah. Mahmud pun datang menemui Sarah. Ne işiniz var? Mahmud bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu datang?" Sarah pun menjawab, "Apakah seperti ini orang-orang dari timmu yang dibanggakan oleh orang barat dalam memberikan pelayanan?" Tiba-tiba seorang pelayan datang memberikan menu makanan. Mahmud pun menjawab, "Aku tidak ingin. Jangan ganggu kami." Pelayan itu pun segera pergi dari sana. Arzumuz bizi rahatsız etmemeli. Peki efendim. Mahmut Paşa. Sarah lalu berkata, "Mahmud Pasha, apakah kamu sedang gugup?" Mahmud pun menjawab, "Nyonya, kami di sini sedang menghadapi diktator kejam. Diktator itu tidak akan membiarkan kita bernafas dengan darah dan hidup. Jadi tentu saja aku sedikit gugup." Sarah pun menjawab, "Ayolah Mahmud Pasha, jika kamu mengatakan ini di Kongres Eropa, maka mereka akan memberikanmu tepuk tangan." Mahmud pun menjawab, "Terserah, aku akan bersama dengan kalian segera. Raja kami telah memberikan bantuan uang itu kepadaku yang akan digunakan untuk konstruksi rel kereta api." Demiryolu için toplanan bağış paralarının Siz de bu paralarla Avrupa'ya gelin. Sarah pun berkata, "Lalu, apakah kamu akan ke Eropa dengan uang-uang itu?" Mahmud pun menjawab, "Serangan terakhirku akan tertuju pada Abdul Hamid, dan aku akan merencanakannya di Eropa." Avrupa üzerinden yapmayı planlıyor. Bakın paşam. Sarah pun menjawab, "Dengar Pasha, kamu tidak bisa membawa uang itu pergi ke Eropa. Tapi, Hezrel punya ide." Mahmud penasaran dan bertanya, "Apa itu?" Sarah pun menjawab, "Hezrel ingin mendirikan sebuah bank, tapi uangnya tidak cukup. Jika kamu kehilangan uang di bursa saham dengan uang Sultan, maka Hezrel akan mendapatkan uang itu, dan hanya Sultan yang akan rugi. Dengan kata lain, Hezrel menawarkanmu untuk menjadi partner banknya." Parasıyla borsada kaybederseniz tan kaybetmiş olacak. Mahmud pun mengerti maksud tujuan Hezrel. Dia pun menjawab, "Itu bagus, luar biasa." Sarah pun berkata, "Mahmud Pasha, katakanlah Sultan tiba-tiba mati. Apakah kamu akan tetap memegang uang bantuan itu?" Sultan aniden öldü. Hanımefendi, Mahmud pun menjawab, "Nyonya, jika keajaiban yang kamu katakan itu terjadi, bukan hanya uang bantuan, Utsmaniyah akan menjadi milikku. Tapi di sini kita punya masalah. Sultan kami tidak mengenal mati. Orang yang mencoba menembaknya, pada akhirnya orang itu yang akan mati. Bahkan aku menembak diriku sendiri agar aku tidak mati." ölmemek için kendi kendime kurşun atıyorum. Ölüm dediğiniz şey Sarah pun menjawab, "Apa yang kamu katakan mati itu tidak hanya melalui peluru Pasha." Mahmud lalu bertanya, "Maksudnya?" Sarah pun menjelaskan, Yani ölümün kaba bir şekli sadece. tembakan peluru adalah bentuk kematian yang kasar. Mahmud pun semakin bingung dan bertanya, "Lalu apa?"
Sarah tersenyum. Entah rencana apa yang akan diutarakan oleh Sarah.